Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Perkenalkan, nama saya Wildan. Perkenalkan, nama saya Boji. Perkenalkan, nama saya Martin Raja. Perkenalkan, nama saya Darun. Kita di sini akan menjelaskan tentang komposisi transformasi, yaitu ada pengertian, sifat bayangan, rumus, dan contoh soal, dan yang terakhir penerapan dalam hidup di masyarakat. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan pengertian tentang komposisi transformasi. Komposisi transformasi ialah proses penggabungan dua atau lebih transformasi geometrik yang dilakukan secara berurutan pada suatu objek. Hasil akhirnya ialah bayangan pada objek yang dihasilkan setelah melalui serangkaian transformasi tersebut. Dengan kata lain, jika kita memiliki dua transmisi T1 dan T2, maka komposisi transformasi T2 komposisi transformasi T2 dikali T1 dibaca T2 komposisi T1 adalah dibaca T2 komposisi T1 adalah transformasi yang dihasilkan dengan melakukan T1 terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh T2. Contohnya, jika T1 adalah translasi atau pergeseran dan T2 adalah rotasi atau perputaran, maka komposisi transformasi T2 dikali T1 berarti objek pertama-tama digeser T1 kemudian diputar T2. Saya akan menjelaskan tentang sifat bayangan dalam komposisi transformasi. Komposisi transformasi tergantung pada jenis transformasi yang dikombinasikan. Secara umum, satu, jika semua transformasi yang dikomposisikan adalah isometrik, yaitu translasi, rotasi, refleksi, maka bayangan akan kongruen dengan objek asli. Dua, jika terdapat dilatasi dalam komposisi transformasi, maka bayangan akan sebangun dengan objek asli. Namun perlu diingat bahwa urutan transformasi dalam komposisi dapat mempengaruhi hasil akhir atau bayangan. Sifat bayangan hasil komposisi transformasi tergantung pada jenis transformasi yang digunakan. Sifat bayangan untuk komposisi terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Sifat bayangannya ialah bentuk dan ukuran objek tidak berubah. Posisi objek berubah sesuai dengan vektor translasi. Orientasi objek tidak berubah. Lalu yang kedua ada transformasi rotasi atau perputaran. Sifat bayangannya ialah bentuk dan ukuran objek tidak berubah. Posisi objek sesuai dengan sudut dan pusat rotasi. Orientasi objek berubah sesuai dengan sudut rotasi. Yang ketiga ada transformasi refleksi atau pencerminan. Sifat bayangannya ialah bentuk dan ukuran objek tidak berubah. Objek dibalik terhadap garis cermin atau sumbu refleksi. Jarak objek dan garis cermin sama dengan jarak bayangan dengan garis cermin. Yang keempat ada dilatasi. Transformasi dilatasi atau bisa disebut perbesar. Sifat bayangannya ialah bentuk objek tidak berubah, tetapi ukuran objek berubah sesuai dengan faktor skala. Yang kedua, jika faktor skala lebih besar daripada 1, maka objeknya diperbesar. Jika faktor skala lebih kecil daripada 1, maka objeknya diperkecil. Dan terakhir, sifat bayangannya ialah posisi objek berubah relatif terhadap pusat dilatasi. Saya akan menjelaskan rumus komposisi transformasi, yaitu jika T1 dan T2 adalah dua transformasi T2 kali T1, T2 skala T1 pada titik A, X dan Y adalah 1. Terapkan pada X, A, X, Y untuk mendapatkan A aksen, Y aksen, X aksen dan Y aksen. 2. Terapkan T2 pada A aksen, X aksen dan Y aksen untuk mendapatkan A aksen 2, X aksen 2 dan Y aksen 2. Contoh, jika T1 adalah translasi oleh A, B, maka T2 adalah rotasi sebesar 0 terhadap pusat 0,0. Maka 1 T1 sama dengan X, Y sama dengan X tambah A sama Y tambah B. 2 T2 sama dengan X tambah A, Y tambah B
tambah A cos kurang Y tambah B sin cos X tambah A sin tambah Y tambah B cos. Jadi hasil komposisi T2 kali T1 adalah X aksen 2 dengan A X tambah A cos kurang Y tambah B sin Y aksen 2 dengan X tambah A sin tambah Y tambah B cos. Menjelaskan rumus komposisi transformasi yang dan yang ada di dalamnya, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Translasi X, Y sama dengan X plus A, Y plus B. Rumus refleksi ada 3, yaitu suku X sama dengan X, Y sama dengan X, Y. X min Y, sumbu Y sama dengan X, Y sama dengan minus X, Y. Garis Y nya sama dengan X, X, Y sama dengan Y, X. Terus rumus rotasi atau pusat 0,0, yaitu 90 derajat ke arah jarum jam. 90 derajat berlawanan arah jarum jam, yaitu X sama dengan min Y X, X dikali X sama dengan min Y dikali X. 180 derajat X dikali X sama dengan min X dikali min X min Y. 270 derajat berlawanan arah jarum jam, X dikali Y sama dengan Y dikali min X. Terus rumus dilatasi X dikali Y sama dengan K dikali KY. Saya menjelaskan contoh gambar dari komposisi transformasi 5X dikurang 3Y dikurang 1 sama dengan garis 5X dikurang 3Y dikurang 10 sama dengan 0. Direfleksikan X sama dengan 1 dan rotasinya 180 derajat sama dengan 5X tambah 3Y sama dengan min 8. Melihatkan transformasi komposisi dalam bentuk gambar. Transformasi translasi, transformasi rotasi, transformasi refleksi, dan transformasi dilatasi. Inilah bentuk gambar dari transformasi komposisi. Soal desain dari desain grafis dan animasi. Soal sebuah karakter dalam animasi awalnya berada di titik 2,3. Karakter tersebut digeser 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas, lalu diputar 90 derajat berlawanan jarum jam. Tentukan koordinat akhir karakter. Jawabannya itu translasi 2 plus 4 ditambah 3 tambah 2 dengan 6,5. Rotasi yaitu 90 derajat, itu X X aksen Y aksen sama dengan min Y X sama dengan min 5,6. Terus koordinat akhir yaitu min 5,6. Contoh soal dari arsitektur dan desain interior. Soalnya sebuah ruangan persegi dengan titik sudut 0,0, 4,0, 4,4 dan 0,4 direfleksikan terhadap sumbu Y. Tentukan koordinat baru. Jawabannya itu 0,0 sama dengan 0,0. 4,0 itu min 4,0. 4,4 sama dengan min 4,4. Terus 0,4 sama dengan 0,4. Koordinat barunya itu 0,0, min 4,0, min 4,4 dan 0,4. Ulangi seperti ini. Soal dari Penerapan dan Teknologi ITS.
Pengetaan. Sebuah mobil bergerak dari titik A 1,2 ke B 5,6. Jika peta digeser 3 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah, tentukan koordinat B. B 5,6 sama dengan B absen 5 kurang 3, 6 kurang 1 sama dengan 2,5. Saya akan memberikan satu contoh soal dari komposisi transformasi. Titik A 2,3 ditransformasikan oleh T1 dengan 3,4. Kemudian dilanjutkan dengan translasi T2 dengan 1,-2. Tentukan koordinat bayangan titik A. Jawab. Titik T1 sama dengan 2,3 2 tambah 3, 3 tambah 4 sama dengan 5,7. T2 Jangan susah mas. sama dengan 5 tambah 1, 7 kurang 2 sama dengan 6,5. Jadi koordinat bayangan titik A adalah 6,5. Enggak. Saya akan memberikan dua contoh soal lagi dari komposisi transformasi. Saya akan memberikan contoh soal yang kedua dari komposisi transformasi. Titik B min 1,4 direfleksikan terhadap sumbu X. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi terhadap sumbu Y. Tentukan koordinat bayangan titik B. Jawabannya refleksi terhadap sumbu X sama dengan min 1,4 sama dengan min 1,4. Refleksi terhadap sumbu Y sama dengan min 1, min 4 sama dengan 1, min 4. Jadi koordinat bayangan titik B adalah 1, min 4. Ya, ada. Saya akan memberikan contoh soal ketiga. Titik 3, min 2 dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap pusat 0,0. Kemudian dilanjutkan dengan translasi T sama dengan 2,1. Tentukan koordinat bayangan titik C. Jawaban ketiga, rotasi 90 derajat 3,2 sama dengan 2,3. Translasi T sama dengan 2,1 bagi 2,3 sama dengan 2 tambah 2, 3 tambah 1 sama dengan 4,4. Jadi koordinat bayangannya titik C adalah 4,4. Akan menjelaskan saya akan memberi contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama itu dari desain grafis dan animasi. Di dalam desain grafis dan animasi, komposisi transformasi digunakan untuk menciptakan efek visual yang menarik. Misalnya, transformasi translasi digunakan untuk menggeser objek, rotasi untuk memutar objek, dan dilatasi untuk memperbesar atau memperkecil objek. Contohnya animasi karakter dan dalam film atau game yang sering menggunakan komposisi transformasi untuk membuat gerakan karakter atau memperkecil objek. 2. Arsitektur dan desain interior. Arsitektur menggunakan komposisi transformasi menggunakan untuk merancang bangunan dan interior ruangan. Misalnya, mereka dapat menggunakan translasi untuk memindahkan posisi elemen bangunan, rotasi untuk mengatur bangunan, untuk mengatur orientasi ruangan, dan refleksi untuk menciptakan simetri. Contohnya, desain rumah dengan konsep simetri sering menggunakan refleksi untuk menciptakan keseimbangan visual. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep gigi sayang, jujur tak bisa bila jauh dari Membuat sajaku dalam kenyamanan, rasa bahagia dalam kepelukan.
Genggam sapu tangan yang pernah kau lepas.